Kabar mengejutkan datang dari Nia Daniati karena putri tunggalnya Olivia Natania atau Oi kembali terlibat kasus. Oi diduga telah melakukan penipuan kepada 225 orang yang dijanjikan untuk menjadi CPNS hingga mengeruk keuntungan sebesar 9,7 miliar rupiah. Setelah sempat dikabarkan menghilang, Oi dan Nia Daniati akhirnya buka suara. Lantas benarkah Oi juga menjebak mantan gurunya untuk terlibat dalam kasus tersebut? Hai Kiss Lover, jumpa lagi dalam Kiss Pagi, kisah seputar selebriti, infotainment kesayangan Anda. Putri tunggal Nia Daniati Olivia Natania kembali diduga melakukan penipuan. Kali ini Olivia yang biasa disapa Oi itu menjanjikan korbannya untuk masuk sebagai CPNS dengan membayar 25 juta rupiah. Oi menjerat korbannya melalui Agustin atau Titin, mantan guru sekolah Oi. Oi diduga berhasil menipu 225 orang korban dan meraup keuntungan 9,7 miliar rupiah. Ketika kasus ini muncul dan para korban angkat bicara, Oi sempat dikabarkan menghilang. Oi membantah jika dirinya lah yang merekrut para korban. Bahkan ia tidak pernah bertemu dengan para korban secara langsung. Ia hanya menerima 27 juta uang dari korban untuk mengikuti tes masuk CPNS. Cukup kaget yang pasti, sama yang pastinya terganggu ya dengan pemberitaan yang ada. Tahu dilaporin dari media pasti. Pemberitaan yang Ibu Titin mengatakan bahwa Mbak Oi ini diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan. Jadi saya luruskan di sini bahwa Ibu Titin mengatakan bahwa dia merasa ditipu oleh Oi. Nah, ini yang saya tanyakan, Ibu Titin ini sebenarnya saya tanya sama Oi, Ibu Titin benar nggak dia sebagai yang dirugikan? Pertama kali pertemuan dengan media, saya sudah buktikan itu chat dari Olivia yang menawarkan saya, ya, Bu, ada yang mau masuk CPNS tidak? Sudah jelas sekali. Dia bilang, saya langsung jawab, ada anak saya. Saya tanya, emang bisa? Saya sudah 4 tahun, Bu. Seperti itu. Dan ini adalah tahun kelima. Itu artinya yang menawarkan adalah Olivia. Sebenarnya Ibu Titinlah yang paling aktif mencari orang yang ingin masuk menjadi CPNS. Kecuali itu, diduga Ibu Titin pun mencari keuntungan dari para korban. Pada orang-orangnya Ibu Titin ya, ini sampai 1 miliaran. Ini. Tapi yang ada Ibu Titinnya sendiri, itu jumlahnya sampai 250. Oh ya, ini yang Ibu Agustin. Oh ya, ini. Ke kamera aja Ya. pasti. Ini karena ada beberapa transaksi. Ini baru yang dari M-Banking ya, belum dari yang rekening koran. Jadi ini, coba dilihat, ini Ibu Agustin bukan? Ada depan. Ya, BNI Ibu Agustin 20 juta. Jadi ya kalau kalian pun di posisi saya pasti tertekan. Kalau ditanya hubungan dengan pelapor ya pastinya sekarang saya berpikir ulang untuk berbicara dengan pelapor lagi karena pemberitaannya sudah kemana-mana. Tapi sudah mendiskreditkan lah ya, apalagi banyak pemberitaan yang dibawa-bawa malah ibunya gitu, Ibunya Daniati. Uang yang pendaftaran saya, ya ke Olivia semua. Olivia langsung. Iya, betul. Ada tanda tangan atau ada bukti? Oh, pasti ada, pastilah. Kalau kwitansi MOU pasti ada. Karangan bebasnya Oli. Ya, terserah dia mau bela diri. Ya, dongeng jahatnya Oli lah gitu ya. Tadi saya sampaikan tanggal 28 November 2019 chatnya adalah, Bu, ada nggak yang mau masuk CPNS? Saya rasa saya tidak usah menjelaskan lagi. Itu sudah jelas. CPNS. Dia sudah membawa kurang lebih 4 tahun. Jika melihat cara perekrutan para korban, penipuan calon CPNS ini terlihat rapi dan terencana. Untuk meyakinkan korban, dibuatkan video pelantikan bahkan memunculkan wajah Gubernur DKI Jakarta. Tak terkecuali itu, para korban pun dijanjikan untuk mendapat SK pengangkatan tanda ia diterima sebagai CPNS. Dia masuk keluarga dengan PAN RB.
bahwa sepupunya menikah dengan anaknya dari Pan RB. Iya, dia dekat sekali juga dengan Menteri SDM. Pengakuan saja gitu ya? Iya, pengakuan. Bahkan ada fotonya sih sama saya. Tapi nggak tahu fotonya apa benar dia ngambil dari Google, wallahu alam bisawab. Intinya mendapat iming-iming yang istilahnya semudah itu ya kami tergiur aja. Tergiur dan akhirnya ya ketemu dengan OI menjanjikan akan mendapatkan istilahnya karyawan CPNS, ya akhirnya kami ikut. Yang dikeluarkan itu kurang lebih 300-an lah. Hanya ya sampai jual sawah, jual sapi. Ya namanya orang daerah kan. Dan itu juga waktunya juga diburu-buru lagi, dikejar-kejar, nggak dikasih waktu. Untuk Ibu Agustin sendiri jumlahnya saya tidak tahu menahu berapa jumlahnya, tetapi perlu saya luruskan di sini. Adapun saya menyelenggarakan les untuk masuk CPNS. Les ya, kita bicaranya bisa dicek nanti tempatnya ada, pengajarnya pun ada, dan memang saya terima uang dari situ senilai 25 juta Per orang. per orang. Tetapi dengan nilai 25 juta itu ya digunakan untuk apa? Kalau ditanya, wajar saya punya untung dari situ, dari 25 juta itu. Tetapi 25 juta ini ya digunakan untuk les gitu. Untuk pengajar, Untuk sewa tempat dan lain-lain. Sebagai orang yang juga dianggap bertanggung jawab dalam kasus penipuan ini, Ibu Titin merasa tidak gentar dengan apa yang dikatakan oleh OI. Karena menurut mantan guru OI ini, ia memiliki semua bukti-bukti. Dan dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya kemarin, Titin telah menjelaskan kronologi yang terjadi. Kita buktikan saja nanti karena kita semua punya bukti. Di MOU itu jelas tertera kwitansi tanda tangan Olivia. Kemudian di MOU tanda tangan Olivia. Kalau dia cuma tahu 80 yang tadi Mas sampaikan, kenapa dia mengeluarkan SK sebanyak 225? Itu saja. Yang direkrut itu adalah jalur prestasi pengganti. Yang dimaksud pengganti itu bukan kayak tes kayak orang-orang yang dari awal, yang kayak reguler tes ya, pakai cat dan sebagainya. Yang dimaksud pengganti itu menurut dia adalah menggantikan orang yang sudah meninggal karena COVID. Satu, ada yang karena terlibat mungkin ada narkoba dan sebagainya. Jadi kita orang yang sudah punya NIP kita gantiin itu. Banyak dari korban yang menginginkan jalan damai dengan mengembalikan uang mereka. Namun OI justru mengaku siap melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Kalau mengenai itu saya tidak tahu menahu. Jadi ya kalau di sini yang bisa saya sampaikan adalah saya pengen bicarakan berdasarkan bukti aja, jangan omongannya melebar kemana-mana. Jadi saya mau stick to the point. Intinya apa yang disampaikan itu berbeda dengan kenyataannya. Contoh yang dibilang tidak terima uang 1.000 perak pun di sini pun ada transferan ke rekening anaknya. Ini ada anaknya juga. Nur Anwar Ansar. Iya, 200. 45 Ada juta, lagi. ada 30 juta, Ada 30 juta. ada lagi 30 juta. Total bisa melampaui 200-an juta. Ini yang baru kita ketemukan gitu. Maksudnya ini masih banyak lagi. Kalian saya minta apapun yang jadi permasalahan saya jangan disangkut pautkan dengan ibu saya ataupun suami saya maupun anak saya. Ada beberapa kali saya lihat khususnya di media online menampilkan foto anak saya dan ibaratnya anak saya kan masih kecil ya Mbak ya. Jadi nggak ngerti apa-apa, sekolahnya jadi terganggu, yang seperti itu saya minta tolong.